Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun sebab dari para nabi Yerusalem. Nah, kita baca lagi di dalam ayat 30 dan 32. Sebab Yeremia 23, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 33, 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu Ibu Aisyah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau kita mau melihat perkataan dia, sehingga dia mempunyai 3 jabatan. Jadi di dalam Matius 16 ayat 16 ini saya bacakan ya. Jadi bahwa ini sebenarnya dari sorga jawaban ini, bukan dari Alkitab, adalah otoritas kebenaran. Matius pasal 16 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita sekarang bisa membahas kenapa dia anak Allah. Nah, Mesias siapa? Kenapa dia harus hidup? Nah, ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, di sini kalau kita mau melihat kata Mesias, ya, ini kalau kita mau cari tahu, Mesias itu di dalam bahasa Indonesia adalah Kristus, bahasa Yunani Kristos, bahasa Inggris Christ. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus Sang Mesias, artinya dia adalah sesuatu yang terlihat. Oleh sebab itu saya mau menerangkan begini. Kita bisa memahami tentang kata kemuliaan. Kemuliaan itu keagungan, kehormatan, kemegahan dalam semua atribut ilahi. Makanya Yesus mempunyai satu pribadi dengan 2 natur. Di sini yang dilihat-lihat, yang dicari-cari. Makanya kita mengenal Allah Bapa di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kita harus mengenal Yesus melalui Yesus. Jadi pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu inkarnasi itu, Yohanes 1 ayat 14. Kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah, karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, ada juga orang mengenal Allah dalam bentuk zat tetapi tidak berbentuk. Ya, ini repot. Bagaimana? Sama dengan hantu blau, dia roh. Jadi ada 2 aja di dunia ini, roh iblis dengan roh Allah. Jadi mustahil bagi manusia mengetahui Allah dari daya pikirannya yang terbatas, karena Allah itu adalah tak terbatas dibandingkan dengan akal manusia yang sangat terbatas. Mengenal Allah berarti mengenal dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi, mengenalnya seperti seorang mengenali dan memahami, mengerti kedua orang tuanya. Seperti itu, lewat yang terlihat dia menyatakan dirinya. Itulah inkarnasi firman yang menjadi manusia. Lah, kalau dia tanya tadi, siapa yang menciptakan? Ya, Yesus dalam prosesnya, Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Allah Bapa sefirman. Nah, sekarang untuk memahami ini saya akan membuka namanya 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Di sini kita bisa melihat, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu,
yang untuk dia kita hidup. Nah, ini satu alinea. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yaitu yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan alinea kedua, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Sekarang kita belah ayat ini, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Sekarang kita melihat bahwa Allah itu roh. Dengan kata lain, ide dan kehendak yang tidak kelihatan. Allah lain, ilah lain banyak, makanya dibedakan. Jadi Bapa disebut Allah sebagai alasan dari dia dan tujuan untuk dia, maka manusia diciptakan. Kata Allah adalah sesembahan atau pujian, bukan proper name. Dia adalah genetic name, dia adalah gelar. Nah, oleh sebab itu, sedangkan Yesus atau firman yang menjadi manusia adalah yang terlihat. Yesus adalah firman yang berinkarnasi. Allah Bapa atau yang kita panggil Bapa eksis sebagai kehendak, pikiran atau kecerdasan Allah. Pikiran atau kecerdasan pengetahuan yang tidak mungkin terlihat oleh siapapun. Dia transenden. Yohanes 1 ayat 18. Dan Yesus itulah eksistensinya dari firman menjadi manusia yang terlihat. Di dalam Yesuslah Bapa melakukan segala sesuatu. Tanpa Yesus, Bapa hanya sekedar rencana dan tujuan yang baik yang tidak akan terwujud. Dia roh. Melalui Yesus atau firman yang menjadi manusia, barulah bisa menjadikan atau mewujudkan segala sesuatu. Semua ucapan Yesus, maka semua jadi. Ucapan-ucapan Bapa ada di dalam hati atau pikiran Bapa itu sendiri yang tidak berbentuk. Dia roh. Oleh sebab itu, ucapan Yesus menjadikan segala sesuatu terbentuk atau menjadi, sehingga bahwa Yesus adalah firman yang menjadi segala sesuatu. Contoh, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kedua, ada lagi Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan, selamat pagi. Sebelum kita ke yang lain, saya sapa dulu. Di sini ada Pak Jimmy Ronald dan Pak Joni Sitompu. Salam. Salam. Dan juga Pak Yosi. Salam semuanya. Ibu saya, Salam Ibu. semua. Salam. Ibu Yosi. Ya. Pak Gospel, ada yang mau ditambahkan? Nanti saya juga akan menambahkan sedikit. Keren yang disampaikan oleh Pak Pendeta, ya. Pak Evangelis. Atau mungkin dari Kak Aisyah, silahkan Kak Aisyah. Ini kakakku yang satu ini. Silahkan yang mau tambahkan, agak jauh, silahkan. Ardi lagi bikin sesuatu. Lanjut. Udah jelas itu ya penjelasan dari Pak Laskar. Lanjut aja. Ada yang mau ditambahkan, lanjut. Oke. Silahkan Pak Gospel, Pak Jimmy, Pak Joni atau Ibu Yosi, silahkan bila ingin. Saya cukup Pak, kayaknya udah mantap banget tadi itu, udah nggak ada lagi. Cuman kalau ada yang lain-lain sih saya pasti nyangkal, itu aja. Nggak ada lagi, mantap itu. Thank you, Om Laskar. Iya, terima kasih. Ya, saya boleh. Oh, silahkan Bu, silahkan.
Apa Ones dan Jesus Only itu sama satu? Maksudnya mereka sama satu wadah atau Apa satu wadah? beda? Tidak ya, berbeda. Iya beda, mereka beda. Boleh diterangkan Pak? Ya diterangkan juga mereka belum punya wadah yang jelas. Karena mereka selama ini kan hanya numpang-numpang di gereja-gereja Tritunggal. Oh gitu. Mm-mm. Bagaimana kita mengetahui keberadaan mereka Pak? Kan ini juga buat kita ya, istilahnya Ya melalui pengajarannya. nyaru yang, jadinya ya, nyaru kan? Ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Roh Kudus itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Nah itu sudah sesat. Karena Kalau dia sepanjang pokoknya Alkitab menceritakan yang dilahirkan itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kalau nggak salah Lukas 1 ayat 31 atau 32 itu. Bentar Bu ya. kayak mereka nggak percaya itu iman rasuli gitu loh. Pengakuan iman rasuli Mereka ya. itu bedakan itu aja ya. 30 ya. Kalau Kata malaikat itu. Kalau Unitarian apa lagi? Sebentar Bu. Oke. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu, dikatakan lagi di sini, sebab anak itu yang akan kau lahirkan, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dia bukan disebut Bapa segala Bapa, tapi disebut kudus, anak Allah. Demikian. Oke. Ya memang mereka menggenapi apa yang dikatakan dalam Galatia 1 ayat 8. Para rasul sudah mengatakan dalam Galatia 1 ayat 8. Apa bunyinya itu Pak Laskar ya? Galatia 1 ayat 8. Oh ya, jadi gini, ini luar biasa ini Pak Roti Hidup. Jadi Galatia 1 ayat yang ke-8 ini, jadi kita seperti Ibu Yosi bertanya, kita harus menjelaskan, biarlah yang menjelaskan Alkitab. Alkitab ini Ibu Yosi, semuanya ada jawaban. Jadi biarlah dia menjawab dirinya sendiri. Galatia 1 ayat 8, sebenarnya dari ayat 6 baca, tapi saya baca ayat 8, judulnya hanya satu Injil. Jadi memang ada Injil yang lain yang disampaikan oleh Ones, Jesus Only dengan Marcion. Nah, ayat 8 Galatia pasal 1, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. Mungkin dari gereja kita masing-masing. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Makanya luar biasa jelas ya. jawaban dari Makanya Alkitab jelas ya. Jelas. Di luar Injil Kristus, mau RT 6, mau bidat ya, Yohanes, JO dan kawan-kawan, itu sudah terkutuk, ngapain diikuti? Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah bilang, ya, ada lagi abad ke-7 datang, ya, menurunkan katanya kitab sempurna, ya. Injil Kristus mengatakan, tertulis Tuhan Yesus ya mati 3 hari bangkit. Ini enggak diserupakan, itu juga terkutuk, ngapain diikutin? Abad ke-7 belum datang, Tuhan Yesus sudah bilang. Salam bro. Ya, abad ke-7 ini belum datang, Tuhan Yesus sudah bilang nanti akan ada Injil-Injil yang membawa Injil-Injil yang lain. 2 kali Tuhan Yesus bilang juga akan tetap terkutuk. Masih diikutin. Lanjut teman-teman. Nah, sekarang ini Aisyah, saya baca Yeremia pasal 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun sebab dari para nabi Yerusalem. Nah, kita baca lagi di dalam ayat 30 dan 32. Sebab Yeremia 23, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 33, 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu Ibu Aisyah. Tuhan Yesus memberkati. Itu ciri nabi palsu itu ya. Ya, thank you Bang Laskar, thank you. Sebenarnya itu ya, sebenarnya kalau teman-teman baca Alkitab ya, kalau baca Alkitab beneran ya, nggak mungkin lock out ya, karena sudah jelas loh, Tuhan Yesus sudah kasih kisi-kisi, sudah kasih ada bocoran, itu kan sudah enak ya. Bagaimana yang kalian bilang Kristen dari lahir gitu kan? Kalian memilih kesesatan. Ya? Bagaimana kalian Kristen dari lahir ya? Ujung-ujungnya kalian disebut terkutuk. Ya? Yang lucunya nih apa? Teman-teman follower yang awam ya. Masih mau masuk ke komal-komalnya yang terkutuk itu. Sudah jelas loh ya, pendeta yang di dalam mobil itu yang driver online itu terkutuk kok diikutin, didengerin berjam-jam. Ya. Bukannya yang didengerin itu Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang notabene namanya terdaftar di gereja itu. Itu yang ditanyain. Pak Pendeta, Bu Pendeta, apakah Tritunggal itu ya bidat atau sesat? Apakah bapak-bapak gereja itu bidat atau sesat? Tanya dong sama pendetanya yang namanya terdaftar. Males nggak mau, justru berjam-jam menghabiskan waktu sama pendeta driver online. Yang kata Tuhan Yesus dibilang itu terkutuk. Yang terkutuk didengerin, yang jelas-jelas labelnya pendeta nggak mau didengerin. Ini kan amsyong kayak gini, ya. Kalau kamu merasa anak-anak pilihan-pilihan Yesus itu smart, kenapa smart itu nggak kalian gunakan?
Kalau saya sama apa dedengkotnya Wanes CEO yang di tok-tok ini, saya nggak mau masuk, males ya. Justru pengikutnya ini yang kita tegur. Sudah tahu kata Yesus terkutuk kok diikutin, didengerin berjam-jam loh ya. Pendeta driver online itu ya. Berjam-jam diikutin, didengerin. Tanya sama pendetanya sendiri cuma 5-10 menit di gereja, males. Ya. Itu loh, heran saya. Tadi Pak Laskar, tadi dari Yeremia 23 ayat 15 ya, Pak Laskar. Iya, kenapa Pak? Iya, keren ya. Saya coba Ya semua itu sudah ada Bang Ardi, host ya. Makanya saya tuh heran ya. Alkitab kok dibuat hiasan dibaca ya. Sama dulu kita mau awam ya, apalagi saya kan juga mengenalnya cuma sudah lama sih ya. Tapi saya kepengen tahu, namanya orang malas ya susah, gampang terpengaruh. Cuman KTP-nya doang. Ya. Begitu ada tok-tok yang didengerin ya, driver online sama penjual karpet. coba Petir coba naik bro. Saya nggak mengerti, jangan comot ayat untuk mengikuti orang. Coba kamu ajukan permintaan, naik ke atas. Menjelaskan typinganmu di bawah. Silahkan bro, Petir. Di Tapi sini thank you ada Bang Pak Laskar ya. Jadi Evangelis. penjelasannya itu sudah sangat konkret dan jelas itu. Asal usul apakah Yesus menciptakan enggak itu sudah jelas, dan orang-orang itu pasti kalau baca Alkitab tahu runutannya. Sebelum Yesus ya inkarnasi menjadi manusia, dia sebelumnya apa? Itu kan pasti kalau orang-orang baca Alkitab tahu ya, ya terutama yang BGV itu mungkin ya karena kebotolan ya, males ya nggak mau baca kalau dia Kristen. Iya, iya, iya. Ini ada tamu ini kita teman-teman. Oke, Ya, Mina, selamat ada siang. Mina. Halo Mina, open mic-nya. Ibu Mina. Halo, selamat pagi. Ibu Mina. Oke, tidak menjawab. Udah Silahkan. tahu modiar makan daging kaibar, ngikutin lokot, ngikutin yang modiar. Iya, saya coba melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Laskar Kristus yang dari Yeremia 23 ayat 15. Saya dari tadi menyimak ayat ini, saya mengambil kesimpulan seperti ini teman-teman. Ayat ini menjelaskan hukuman Allah atas para nabi palsu di Yerusalem karena mereka telah menyebarkan kefasikan ke seluruh negeri. Hukuman ini berupa pemberian makan ibu, makanan yang tidak layak atau racun. Ayat ini menegaskan bahwa para nabi ini harusnya menjadi teladan, tetapi malah menjadi penyebab kerusakan moral dan spiritual di tengah-tengah bangsa Israel. Hal ini menunjukkan kepada kita, para nabi yang berkhutbah dengan pesan palsu dan menyesatkan, bukan pesan dari Allah. Mereka menolak untuk mengakui kejahatan umat dan bukannya mengukuhkan hati mereka untuk bertobat, tapi justru mengukuhkan hati mereka untuk terus menyampaikan dalih-dalih yang bertentangan dengan ketentuan dari Tuhan itu sendiri. Para nabi ini dianggap bertanggung jawab atas penyebaran kefasikan di seluruh negeri, di seluruh dunia. Kejahatan mereka menjadi contoh bagi orang lain dan menyebabkan moral bangsa di muka bumi ini semakin rusak. Ya, Dengan adanya betul. kejahatan. Jadi begini Pak Ardi.
untuk lebih jelas di akhir zaman ini atau dikasih karunia, coba Pak Hardi saya buka di dalam 2 Petrus. Ini dilanjutkan ke dalam perjanjian baru, Pak. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Saya hanya baca 1 ayat, tetapi ini ada, dia punya judul, ini adalah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Ini berkolaborate sekarang banyak di TikTok. Ini minta maaf, saya baca 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama saja, coba dibaca. Tetapi ini harus dibaca, ada terjadi di goa-goa itu nanti ayat 6. Nah, yang siapa percaya wahyu dari goa ya. Jadi di dalam Yeremia tadi dikembangkan, Petrus yang mengembangkan. Begitu juga tadi tentang transfigurasi. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama saya bacakan, tapi saya baca 1 ayat aja. Judulnya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Nah, ini sekarang kan sudah terjadi nih, berkolaborate menghasilkan koin. Betul. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama saja, nanti dibaca sampai ayat ke-6 nanti. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas dirinya mereka. Akibat TikTok menghasilkan koin. Ya, Itu dari saya. Tuhan Yesus ya. memberkati. 2 Petrus 2 ayat 1, 2 ayat yang dibacakan oleh Pak Laskar tadi mengingatkan bahwa di tengah umat Tuhan akan muncul guru-guru palsu, sama seperti nabi-nabi palsu di masa lalu. Ayat ini adalah peringatan keras tentang bahaya ajaran sesat yang dapat menyesatkan jemaat. Peringatan Roh Kudus berkali-kali mengingatkan akan kehadiran guru-guru palsu dalam gereja. Guru-guru palsu dapat menyesatkan orang yang mempercayai Kristus. Petrus menggambarkan ciri-ciri guru palsu seperti menyangkal Tuhan Yesus Kristus, memiliki perilaku yang mengganggu jalan kebenaran, menghina pemerintahan Allah, menghujat kemuliaan, dan hidup dikuasai hawa nafsu. Dalam sejarah Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama ya, nabi-nabi palsu pernah muncul di tengah-tengah umat Allah dan menyebabkan penyesatan. Petrus membandingkan guru-guru palsu dengan nabi-nabi palsu, menyoroti kesamaan dalam hal menyesatkan dan membawa kehancuran. Peringatan Petrus ini mendorong jemaat, mendorong kita semua untuk selalu menjaga diri dari ajaran palsu dan memprioritaskan diri dalam ajaran-ajaran gereja. Kita sebagai umat perlu kita mengidentifikasi ajaran yang benar di tengah-tengah banyaknya kemunculan guru-guru palsu di TikTok, termasuk Maliki, termasuk Mikana, termasuk siapa lagi namanya, Billy dan sebagainya. Untuk teman-teman semua jangan terpengaruh. Jemaat harus berhati-hati dan pengikut Kristus harus berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Laskar di awal tentang apa yang disampaikan oleh Maliki. Dia hanya berpegang pada satu perkataan tentang firman telah menjadi manusia, tapi selanjutnya dia nggak membaca, dan sebelumnya dia nggak membaca. Jadi tanggung jawab memang kalau bagi saya Pak Laskar dan teman-teman, mereka ini adalah pengganggu dan mereka selalu
apa bekerja sama dengan mereka. Karena minggu yang lalu Laskar sama Kak Aisyah, saya pernah naik di salah satu komal namanya Ruth. Karena dia tulis di situ Tritunggal Maha Kudus. Ketika saya naik di komalnya Ruth, tiba-tiba naiknya Maliki, naiknya Billy, bahkan naiknya Mikana. Saya sempat berdiskusi dengan saudara kita yang Islam. Tapi justru yang menjawab saya bukan orang Islam, tapi si Billy dan si siapa namanya, si Billy sama satu lagi saya lupa namanya itu. Ini memang sangat riskan sekali guru-guru palsu ini. Saya ulangi sekali, kita sebagai jemaat, kita sebagai pengikut Kristus harus berjaga-jaga dan setia kepada ajaran yang benar, yaitu dari gereja, dari pendeta, pastor, dan Alkitabiah. Dan kita juga harus menyerukan dengan semangat, baik itu pendeta, baik itu di guru sekolah minggu dan di KKR lainnya, untuk selalu berwaspada tentang pengajar-pengajar sesat ini, pengajar-pengajar palsu ini sudah bermunculan di mana-mana. Tidak hanya merupakan tanggung jawab apologetik untuk selalu bersuara di TikTok, tapi saya sangat mengharapkan bapak-bapak pendeta dan bapak-bapak pastor, tolong disampaikan juga di gereja-gereja bahwa bahayanya guru-guru palsu sudah tersebar luas di media sosial, dan anak-anak kita lah, Kristen-Kristen awam lah, yang akan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Demikian. Selamat pagi Pak Suga. Ya, selamat pagi host. Jadi saya ingin sampaikan sesuatu. Jadi memang ini keprihatinan yang sangat besar host. Pengajar-pengajar palsu itu mereka sangat merajalela sekarang. Jadi sudah ada room Tritunggal yang direbut oleh mereka. Sekarang hostnya sudah menjadi Oneness. Dan barusan saya masuk room itu. Salah satu Joy bro. Ya betul. Barusan saya masuk roomnya Joy. Ya, saya barusan masuk roomnya Joy. Di sana ada Superlim. Kemudian saya debat di situ. Superlim menyampaikan bahwa kita memiliki waktu 6 menit untuk menjelaskan argumen. Lalu saya mulai menjelaskan bahwa pemahaman itu harus berdasarkan sumber-sumber yang jelas, referensi, setidaknya strong. Saya bilang kita harus memakai sumber-sumber yang jelas supaya jangan sesat. Nah, baru saya menjelaskan mengenai Yohanes 1 ayat 14, itu baru berlalu 2 menit, saya sudah disuruh berhenti. Saya bilang, ini Oneness curang, saya bilang. Saya pergi dari sini, saya tidak mau di sini, saya bilang gitu. Tapi itulah mereka merebut room-room itu, entah bagaimana caranya. Jadi memang kita harus memperkuat barisan kita dengan argumen-argumen yang kuat, dengan ya pemahaman yang semakin kuat. Karena kalau adu ayat sama mereka, ya mereka punya ayat, kita punya ayat, tapi mereka akan runtuh oleh referensi. Mereka tidak punya referensi apapun. Jadi ketika kita bawa mereka ke referensi, mereka pasti akan lari ke sana ke sini. Mereka akan hancur. Oleh karena itu mereka selalu nggak mau pakai referensi. Mereka hanya mau pakai iman dan firman katanya. Tidak bisa pakai referensi, padahal iman dan firman itu kan juga harus ada tuntunannya, nggak bisa sembarangan orang menafsirkan kitab suci, menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan. Yang mereka mau adalah mereka boleh menafsirkan secara liar. Ketika kita bawa ke referensi, mereka pasti nggak mau dan habis di situ. Makanya saya tadi janjinya 6 menit, tapi saya baru 2 menit sudah disuruh berhenti. Katanya 6 menit itu dibagi 2. Kalaupun dibagi 2, saya baru 2 menit, belum 3 menit. Memang mereka takut sekali. Takut mereka dengan referensi. Mereka takut kalau orang-orang dibukakan pikirannya bahwa kalian harus mengenal kebenaran secara benar gitu loh, bukan secara liar. Oneness ini adalah aliran yang tanpa konsep, kesesatan yang tanpa konsep. Saya lebih
saya lebih respect pada apa maksudnya respect secara ini ya, secara akademis kepada saksi Yehova dan Mormon. Mereka punya konsep sesatnya beneran sesat gitu, bukan sesat tanggung-tanggung. Ini yang ini sesat tanggung-tanggung gitu. Jadi Betul. sesatnya tanpa konsep, mereka nggak punya konsep sama sekali. Ketika kita bawa kepada konsep, apa konsep kalian? Nggak bisa mereka tunjukkan, mereka hanya bisa tafsir sana sini. Jadi ya jangan takut dengan mereka. Kita punya Allah yang hebat, kita punya roh, kita punya referensi yang bagus orang-orang Tritunggal ini. Begitu. Terima kasih. Tapi kita harus rajin-rajin untuk menghajar mereka, mengajar Saya sesat ini. 6 hari 5 atau 6 hari yang lalu sih ada yang kasih tahu ke saya, Bang. Karena Joy dulu kan moderator di Roti Hidup, bro. Ada yang bilang ke saya, Bang, moderatormu kok di komalnya banyak wanis yang naik. Saya tanya, yang DM ke saya siapa, kan tiap hari saya live. Gak mungkin saya kontrol dia live di mana, dia bicara tentang apa. Nah, terus dia bilang Joy. Nah, terus saya datang, ketika saya mendengar itu, saya datangi komalnya. Joy, ada yang ngomong ke saya, kamu seperti ini sekarang. Dia bilang kalau komal saya, Bang, netral. Jadi siapa yang mau berdiskusi di komal saya kasih kesempatan dengan bagi-bagi waktu. Saya bilang saya nggak masalah. Kalau memang kamu punya prinsip seperti itu, tapi perlu ingat, ketika kamu berikan mereka panggung untuk bernarasi, sama seperti kamu memberikan orang panggung untuk berorasi, untuk menjual, dan bukan kamu yang akan terpapar, tapi teman-temanmu yang masih awam-awam itu yang akan terpapar. Pengajaran. Bilang ke Joy seperti itu. Dia masih itu 2 hari sebelum dia naik dan klarifikasi di Roti Hidup. Dia bilang ke saya, mau mereka seperti apapun, Bang, saya Tritunggal. Saya tetap Tritunggal. 2 hari kemarin, bro. Dia naik ke saya di ini SSIC. Iya, ada saya. Terus dia naik, ada kamu ya, Laskar? Saya Iya. tanya, apa kabarmu, Dek? Kabar baik. Dari suaranya saya deteksi kalau dia punya persoalan. Saya langsung bilang ke dia, kamu punya masalah? Ternyata Joy itu orang Manado. Saya sudah 5 kali pacaran dan semua pacar saya meninggal. Saya bilang, masih ada lagi yang kau sembunyikan dari saya, Joy. Ngomong saja. Terus dia bilang, Bang, saya mau dibaptis. Saya bilang ke dia, emang kamu belum pernah dibaptis sejak katanya itu baptisan tidak sah. Pas saya tanya, pendeta siapa yang ngomong seperti itu? Pendeta GPDI. Nah, pas ada si Forbidden di situ kan dari GPDI. Pendeta siapa yang mengajarkan seperti itu? Dan Forbidden langsung menyebutkan salah satu pendeta GPDI yang ada di Manado itu mengajarkan penyesatan. Nah, kemungkinan Joy berada di pendeta itu. Dia mengatakan bahwa di GPDI tidak mengajarkan tentang sejarah gereja dan bapak-bapak gereja dan pengakuan iman rasuli. Dibukakan data oleh Forbidden. Jangan kamu ngaco. Siapa lagi? Sirdem sama ini. Prof Mokondo kalau nggak salah itu. Nah, dia sudah bilang mau bagaimanapun, Bang, saya harus masuk, saya dibaptis. Saya bilang silahkan, itu pilihanmu. Terus saya sebutin, kenapa pendetamu punya pandangan bahwa baptisan dari gereja Protestan dulu tidak sah.
Terus saya balikin. Joy pernah baca tentang murid membaptis mereka dengan apa? Coba kamu baca sejarah para rasul. Ya, Shalom Prof. Coba kamu baca baik-baik sejarah turunnya Roh Kudus. Shalom, 3.000 shalom orang semuanya. dibaptis. Shalom. Itu murid-murid nggak pernah jama orang itu di kepalanya atau tidak pernah mencelupkan mereka di kolam. Tapi mereka pakai seperti bulir gandum dan mencelupkan bulir gandum itu seperti tempayan atau terus mereka hanya percik orang-orang yang dibaptis 3.000 orang tersebut. Dan Petrus pernah membaptis orang banyak dia baptis orang dalam penjara hanya dengan air menetes-netes. Apakah Yesus mengatakan bahwa baptisan Petrus yang hanya dengan air menetes-netes di dalam penjara, apakah Yesus bilang baptisanmu tidak sah? Sepanjang saya ngomong itu, tanya Laskar ini. Sepanjang saya ngomong tentang baptisan, dia bisu 1000 bahasa. Nanti datang Forbidden sudah Kalau aku gini Ardi, berbicara, kita kan ya baru dia mulai mencoba bertengkar dengan Forbidden. Tapi akhirnya Forbidden buka data kan, permalukan dia. Pendetamu itu kami akan cari. Dari GPDI kami akan cari pendetamu itu. Karena nama pendeta itulah yang kami cari-cari dari GPDI. Forbidden langsung bilang dia itu kan seperti personal ya, yang perlu pembuktian ya. Semua orang bisa bawa pendeta saya begini, pendeta saya, tapi kan nggak tahu, itu kan pengakuan sendiri ya, klaim sepihak gitu ya. Kalau saya begini teman-teman ya, kalau saya ini loh ya, buat para ini loh follower ya yang masuk TikTok ya, cari kebenaran Tritunggal itu benar, baik, jahat, sesat, itu tanya pendeta masing-masing itu aja. Poinnya di situ, kalian ini terdaftar di mana namanya, nanti kalau mampus di gereja mana, kan itu. Betul. Nanti di situ kelihatan pemahamannya yang bagaimana. Poinnya di situ, cuman orang-orang ini ya, yang sudah pegang handphone ya, terlalu tergiur sama sosmed ini loh. Pendeta yang namanya terdaftar dilupakan. Ya, kalian pernah nggak coba tanya Malikil ya? Dia gereja mana? Itu Gemim itu. Pantatnya, namanya nggak mau dilepas dari Gemim. Di Manado sana. Tapi tidak mau menerima pengajarannya, menolak hati dan pikiran. Kan munafik. Ya, Living Smile. Sama, maaf ya, saya bukan ngomongin ras apa namanya, satu daerah, kan sama-sama satu daerah. Ikut-ikutan, sudah dapat contoh ya, si John Peter itu loh, tiap hari hidupnya ya kemana-mana memberitakan si Wanes, pemahaman Wanes. Buktinya waktu mau diar ada satu Wanes yang datang, yang nguburin kitab HKBP. Mereka nggak mau mencabut namanya karena tahu besok kalau mampus ya Wanes nggak ada yang nguburin. Ya, mereka ini kan munafik. Kalau mereka benar menolak pengajaran ini, naik ke mimbar. Ya. Terima kasih Hosana. Naik ke mimbar. Oh maaf, saya sudah tidak sepaham dengan doktrin Tritunggal. Saya mengundurkan diri. Itu. Jangan namanya tetap gak mau dilepas. Betul. Di gereja Tritunggal. Pemahamannya pemahaman Wanes. Karena tahu satu saat akan Saya mampus. pernah ke Aisyah. Pernah saya berdebat dengan Superlim itu di Komal JO. Gak bisa buat apa-apa. Enggak gini loh. Saya bilang, saya akan ladenin kamu Superlim. Ini tentang Wanes dan lain-lain ini kan sudah 2 tahun lalu sih. Sebenarnya mereka sudah nggak ada itu. 1-2 dedengkotnya masih. Cuman mereka pakai trik masuk ke komal-komal ya, mau ya membantu untuk mengganyang si RT 6. Nah, komal-komal ini kan namanya, oh kasih itu harus merangkul.
Ya, triknya mereka gitu. Akhirnya apa? Memama biak lagi kan? Karena dikasih panggung itu. Saya nantang Super Lim waktu kita dua berdebat mereka ada dua orang di Komalnya JO. Mereka ada dua orang yang berdebat dengan saya. Saya langsung bilang Super Lim, kita berdebat. Saya akan menggunakan kitab yang dikanon oleh bapak-bapak gereja, dan kamu silahkan tutup kitabmu yang sekarang kamu pakai itu, karena kitab itu bukan buatan Wanes, tapi kitab yang kau pakai itu adalah dikanon oleh bapak-bapak gereja. Sekarang kau tutup dan gunakan kitabmu. Gak bisa jawab saya, tahu dia jawab itu saya terlalu apa, menghabiskan Pak Laskar. waktu, Ardi. Sudah jelas mereka ini munafik. Bapak gereja dibilang sesat. Tapi Alkitabnya dibawa-bawa yang sudah dikanonkan itu. Kan munafik, ngapain sih dia tanggepin lagi? Dia jawab saya Bapak begini, gereja itu Aisyah. bukono Dia begini. jawab saya, kenapa kalian Tritunggal juga jual Alkitab katanya. Enggak, inilah panggung-panggung begini nih ya, mereka butuh pencitraan supaya eksis tanpa maaf ya teman-teman ya, Anda mau tersinggung atau enggak saya enggak ada urusan ya. Ini yang ditanggepin ini mereka menunjukkan eksis, paham ya? Itu loh. Iya, realitanya Tanpa memang teman-teman begitu sadari, adanya. menanggapi mereka itu menunjukkan bahwa mereka eksis. Ya, karena kalian menanggapi terus bertahun-tahun. Ya. Itulah. Tiap hari ditanggepin, eksis mereka. Jadi orang yang baru datang, waduh ada kok itu, karena tanpa kalian sadari kalian menanggapi mereka. Ya, sudah jelas Tuhan Yesus tadi bilang di Galatia, ya, yang mengajarkan Injil yang lain itu terkutuk, selesai. Jangan ditanggepin. Dibaca sekali lagi Pak Laskar. Heran gue. Enggak, tunggu dulu. Jadi ini Ibu Aisyah, tunggu, saya akan baca. Jadi Ibu Aisyah bernarasi, saya orang Manado, Bu. Nah, betul, Maaf tuh ya, Pak, Malikil ya. digemim. Maaf ya, Pak. Enggak masalah. Iya. Enggak masalah, tapi begini, saya mau ngasih tahu apa yang dinarasi Ibu Aisyah, saya bikin sesuatu benteng di dalam Alkitab.